Halo Gemini, jumpa lagi di Tela Arkana bersama dengan saya Adi. Ya, ini bacaan untuk Gemini Sun, Moon, Rising, and Venus ya, seperti biasa ini general reading, bukan personal reading, jadi ambil saja yang relate, yang tidak relate silakan diabaikan. Ya, happy birthday ya bagi teman-teman Gemini ya, ini Gemini season ya. Ini adalah bulan kalian, bulan dimana kalian bersinar dengan terang ya di sini ya. Ya, oke, untuk pergerakan planet ya, ini 8 Juni sampai 14 Juni 2026. Di sini yang pertama Venus masuk ke Cancer 8 Juni. Ya, ini ada perubahan lingkungan ya bagi Venus di sini ya, dari yang semula lingkungannya itu lebih pada lingkungan yang intelektual, eh, kritis gitu ya, terus kemudian logis, berubah ke lingkungan yang lembut dan protektif gitu ya di Cancer, water base ya. Nah, ini efeknya adalah ya kita semakin terdorong untuk semakin mencari kenyamanan, mencari kedekatan emosional dan semakin fokus pada rumah dan keluarga ya di sini. Nah, ini adalah waktu yang bagus ya untuk merawat hubungan atau relasi di mana relasi tersebut itu membuat kita nyaman gitu ya. Oke, lalu kemudian yang kedua di sini Jupiter Venus conjunction ya hari ini ya di Cancer 9 Juni. Ya ini Jupiter sudah masuk di Cancer ini sejak 2 Juni teman-teman. Sedangkan Venus itu baru mulai Senin, tapi energinya sudah kita rasakan ya dari minggu-minggu lalu. Jadi intinya di sini Venus di sini adalah planet cinta dan harmoni, lalu kemudian Jupiter di sini adalah planet pengembangan dan keberlimpahan ya. Jadi intinya semua hal yang disentuh oleh Jupiter di sini akan mengembang ya. Jadi kalau di sini yang conjunction di sini adalah planet Venus dan Venus itu adalah love and harmony, maka sisi cinta dan harmonisasi dalam kehidupan kita itu akan semakin berkembang gitu ya. Nah, ini menimbulkan efek tersendiri untuk kita, yaitu ya semakin menghangatnya ya hubungan antar antar manusia, antar satu sama lain gitu ya. Lalu kemudian intuisi yang meningkat, finansial juga meningkat gitu ya. Cuman hati-hati ya teman-teman ya terhadap ekspektasi yang terlalu tinggi. Karena Jupiter di sini seperti amplifying ya, dia menguatkan semua yang dia sentuh gitu ya. Jadi takutnya ketika Jupiter sudah melewati bagian itu, maka itu akan kembali ke energi yang semula, energi normal. Jadi hati-hati terhadap ekspektasi yang terlalu tinggi. Lalu kemudian hati-hati juga terhadap orang-orang di sekitar kita, itu nanti akan lebih emosional dan sensitif ya. Kembali lagi di sini posisinya adalah di konstelasi Cancer ya. Cancer itu water base di mana dia mengandalkan emosi gitu ya. Dan hati-hati juga terhadap munculnya drama-drama keluarga ya, drama-drama di lingkungan pekerjaan gitu ya. Jadi terapkan batasan yang jelas ya teman-teman ya antar kita dengan orang lain gitu ya. Lalu kemudian yang ketiga di sini Venus masuk ke Leo ya 13 Juni, kontras sekali energinya teman-teman. Jadi di awal minggu ketika Venus masuk ke Cancer ya energinya lembut, protektif gitu ya, lalu kemudian menarik diri, sensitif gitu ya. Sedangkan Leo di sini energinya lebih ke tegas, ekspresif, passionate, pemberani gitu ya. Nah, ini ada perubahan energi di sini yang semula kita itu secara pengungkapan rasa cinta itu cenderung tersembunyi, tersenderung cenderung apa itu tidak ingin dilihat orang lain, ini berubah menjadi uh, seperti ya parade parade tontonan percintaan gitu ya. Jadi di mana kita di sini di Leo itu Venus itu ingin sekali ditonjolkan gitu ya. Jadi kita nanti akan banyak afeksi itu menjadi lebih tampak ya ke orang-orang yang kita sayang. Seperti kita ingin menyatakan sesuatu atau intinya kita membuktikan sesuatu pada orang yang kita sayang gitu ya. Jadi 13 Juni ini uh, sangat berkebalikan ya dengan di awal minggu. Nah, ini kita semakin terdorong juga untuk bersenang-senang, lalu kemudian mengekspresikan apa yang selama kemarin di Cancer itu ditahan-tahan gitu ya. Karena Cancer di sini adalah ya planet yang sensitif, dia sangat hati-hati gitu ya, menarik diri gitu ya. Sedangkan di Leo di sini dia tegas dan to the point gitu ya, fire sign gitu ya, zodiak api.
Oke, lalu kemudian di hari Minggu ada bulan baru di 24 derajat Gemini ya teman-teman. Nah, ini adalah sebuah simbolis energi pembersihan ya, clean slate energi, di mana efeknya kita akan semakin craving ya, semakin menginginkan yang namanya kejelasan mental, lalu semakin menginginkan adanya ide-ide segar gitu ya, karena new moon di sini posisinya masih awal-awal ya, dan nanti akan semakin meningkat seiring dengan bulan akan semakin ke arah full moon gitu ya. Dan full moon yang berikutnya kita ada di Capricorn ya teman-teman, di sekitar tanggal 24 kalau nggak salah. Nah, di sini new moon di 24 derajat Gemini, di sini komunikasi logis dan intelek ya, dan ini bagus sekali waktunya untuk membersihkan yang semula kita awal-awal minggu di Cancer ya, kita dipenuhi dengan kabut emosi, kita ditenggelamkan dalam water based sign gitu ya, Cancer. Lalu kemudian semakin ke akhir minggu kita akan semakin jelas gitu ya, perlahan-lahan, secara perlahan-lahan dengan adanya new moon di 24 derajat Gemini di sini. Lalu kemudian untuk planetary movement yang lain, matahari di sini ada di Gemini ya, ini Gemini season seperti yang saya sampaikan tadi. Selamat ulang tahun bagi teman-teman Gemini di sini ya, siapapun itu, apapun tanggalnya ya, intinya ini masih di Gemini season. Nah, ini semakin membuat kita untuk penasaran, terus sociable gitu ya, lalu kemudian kita semakin tertarik untuk menggali informasi-informasi yang ingin kita ketahui gitu ya. Lalu kemudian Merkuri di sini di Cancer, di mana pikiran dan komunikasi itu sifatnya water based ya, sifatnya emosional, based on emosional. Jadi hati-hati teman-teman ketika kita menerima banyak informasi ya, karena kita masih di Geminisan, banyak informasi yang masuk ke kepala kita, tapi kalau bisa jangan sampai itu terbawa suasana atau terbawa hati gitu ya, dengan adanya Merkuri di Cancer. Jangan baper intinya ya. Kalau misalnya informasi yang masuk ke kita itu ternyata informasi negatif. Lalu kemudian Mars di Taurus ya, ya ini agak sedikit terseok-seok ya energi Mars di sini ya, di mana Mars di sini adalah dewa perang, lalu kemudian dia ada di konstelasi Taurus yang notabene menginginkan sebuah stability ya, dia orangnya kurang bisa untuk bergerak dari satu zona nyaman ke zona yang lain gitu ya. Jadi di sini kita semakin terdorong untuk membangun habit-habit yang sukses ya, berulang-ulang gitu ya, dari mulai nol gitu ya, usaha dari mulai nol, lalu kemudian beranjak perlahan-lahan semakin ke arah kesuksesan. Jadi Taurus di sini nggak suka yang namanya instan sukses ya, dia sukanya itu memulai dari nol. Dan kalau sukses ya itu merupakan bonus tersendiri ya bagi orang-orang Taurus. Oke, lalu kemudian Saturnus dan Neptunus di sini berada sama-sama di Aries ya, ini grand merger ya, di mana terjadi ketegangan antara visi misi masa depan ya. Neptunus di sini adalah planet dreamy energy gitu ya, dreamy imagination gitu ya, visi misi gitu ya. Sedangkan Saturn di sini adalah planet batasan ya, planet disiplin, planet batasan. Lalu kemudian intinya di sini ada ketegangan ya antara visi masa depan dan realita yang ada di depan kita, teman-teman ya. Kita akan semakin ya ditunjukkan ya untuk mencapai visi misi kita di masa depan itu masih banyak halang-halang rintang yang mesti harus kita lalui gitu ya. Jadi akhirnya energinya itu agak sedikit melambat gitu ya di Aries di sini. Lalu kemudian yang terakhir Pluto masih retrograde di Aquarius ya, di mana di sini originalitas sangat utama, sangat dikedepankan, dan segala hal yang menghalangi originalitas tersebut untuk muncul itu akan pelan-pelan dibersihkan ya. Oke, itu update dari langit untuk minggu ini. Berikutnya mari kita tapping into Cancer energi ya. Oke, mari kita masuk ke Cancer energi di sini. Mohon bantuan semesta, satu kartu energi yang paling menonjol untuk teman-teman Gemini. Ada apa dengan teman-teman Gemini di sini? Mohon bantuan semesta. Oke, Gemini, kalian mendapatkan Patience energi. Ya, di sini saya merasakan adanya energi temperance, saya juga merasakan adanya
energi The Magician ya di sini ya. Lalu kemudian ada energi Seven of Pentacles gitu ya. Dengan adanya patience di sini ya. Kesabaran. Jadi kalian seperti dituntut untuk bersabar gitu ya. Kembali lagi divine timings ya. Di tengah-tengah perut malaikat ini ada sebuah jam. Jadi intinya divine timings. Ini belum waktunya kalian untuk bersinar ya. Memang kalian ke depan bakal bersinar ya, tapi tidak sekarang ya. It takes time. Jadi di sini ada sesuatu yang intinya kita diminta untuk bersabar gitu ya. Menunggu waktu yang tepat untuk melakukan apapun itu ya. Saya merasakan adanya energi The Emperor juga di sini ya. Lalu kemudian The Hangman ya, Wheel of Fortune ya, oke. Itu dengan patience ya, ada sebuah energi kesabaran di sini ya. Teman-teman Gemini di sini mungkin bersabar untuk melakukan sesuatu, bersabar terhadap seseorang gitu ya, bersabar dalam pekerjaan gitu ya. Itu lalu kemudian mari kita lihat situasi untuk teman-teman Gemini dengan adanya energi kesabaran ini. Bagaimana situasi teman-teman Gemini saat ini? Mohon bantuan semesta, satu kartu yang paling menonjol yang menunjukkan situasi dari teman-teman Gemini saat ini. Oke, terima kasih semesta. Gemini kalian mendapatkan love, adore, admire, enchantment. Jadi di sini tampaknya ada sebuah ya cinta yang baru ya di sini ya. Saya merasakan ada sebuah cinta yang baru, ada sebuah energi secret admirer di sini ya. Saya merasakan adanya energi Page of Swords, lalu kemudian Two of Cups, The Lovers, gitu ya, dengan adanya love di sini ya. Jadi intinya mungkin bisa jadi kalian itu tadi ya, bersabar dengan seseorang atau bersabar ketika mungkin kalian LDR ya, long distance relationship, di mana pasangan kalian ada di luar kota atau di luar negeri gitu yang jaraknya sangat jauh, dan itu membutuhkan waktu dan tempat khusus ya kalau misalnya harus bertemu ya. Jadi kita lebih ke online meeting gitu ya, sosial media gitu. Jadi ada sebuah energi kesabaran di sini ya. Gemini di sini sedang bersabar terkait cintanya. Ya, oke. Mari kita perdalam menggunakan tarot. Mohon bantuan semesta, tiga energi yang menunjukkan kondisi teman-teman Gemini saat ini, yang menunjukkan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Oke, terima kasih semesta. Gemini, kalian mendapatkan kartu pertama, Six of Swords. Lalu kemudian The Moon, ya ini Cancer Pisces energi ya. Lalu kemudian The Sun, nice ya, ini Leo energi di sini ya, The Sun. Dua Major Arcana ya, berarti ini ya, dua Major Arcana berarti ini ada sebuah kejadian besar ya nantinya ya, di masa yang akan datang yang akan membuat kalian bahagia gitu ya dengan adanya energi The Sun di sini ya. Oke, bottom of the deck, Five of Cups ya, ini grieving energi ya. Ini kesedihan. Ya, dengan adanya bottom of the deck Five of Cups di sini ini adalah sebuah kesedihan ya, kesedihan di mana orang ini sudah tidak lagi bisa menikmati anggur yang sudah tumpah gitu ya. Tapi yang perlu disadari orang ini bahwa dia ternyata masih memiliki dua cawan anggur di belakangnya. Jadi dia hanya perlu menoleh ke belakang, melihat dua cawan ini, dan dia pun akan mendapatkan jalannya menuju kastilnya gitu ya, dan mendapatkan hasrat untuk meminum anggur lagi gitu ya. Jadi kembali lagi juga jubah hitam di dalam tarot di sini artinya kesedihan ya. Jadi intinya di sini Gemini sedang bersedih ya, Gemini sedang grieving, sedang berduka gitu ya. Kembali lagi teman-teman Gemini ya, salah satu nasihat di balik Five of Cups di sini, kita hanya perlu berfokus pada apa yang kita punya,
yaitu Two of Cups yang ada di belakang ini ya. Dan Two of Cups di sini adalah ya cinta ya. Cinta ini bisa berarti cinta terhadap diri sendiri, bisa berarti juga cinta terhadap orang-orang di sekitar kita ya, anak-anak, keluarga, saudara, lalu kemudian rekan kerja gitu ya. Jadi itu dengan adanya bottom of the deck Five of Cups ini ya. Oke, energi pertama kalian adalah energi Six of Swords ya. Ya ini adalah sebuah pergerakan ya di masa lalu. Kalian sudah meninggalkan sesuatu di sini, meninggalkan kekacauan ya, dan bergerak menuju kedamaian di sini ya. Dan itu dibimbing oleh semesta sendiri. Konon katanya si tukang penyeberang ini ya, si tukang perahu ini itu adalah semesta sendiri teman-teman ya, dan ini adalah kita gitu ya. Kita di sini membawa anak kecil yaitu inner child kita bersama 6 pedang di sini. 6 pedang di sini adalah sebuah pengalaman dari masa lalu yang kita bawa ke depan ya. Jadi intinya di sini kalian meninggalkan sesuatu, mengambil pelajaran dari situ, lalu kemudian memanfaatkan pelajaran itu untuk bertahan hidup di dunia yang baru gitu ya, atau di situasi yang baru dengan adanya energi Six of Swords di sini ya. Oke, lalu kemudian yang kedua, energi yang kedua di sini, energi saat ini ya, ada energi The Moon gitu ya. Ada sebuah ilusi, ada sebuah ketakutan gitu ya. Saya kurang tahu nih kalian takut terkait apa ya. Basically bisa jadi juga The Moon di sini ya, kalian diminta untuk keep going juga ya. Intinya The Moon di sini adalah kita tidak boleh terdistraksi oleh banyaknya gangguan di kanan kiri ya, termasuk dua tower ini ya. Ini sebenarnya adalah ilusi ya, dari jauh tampak seperti dua tower, padahal sebenarnya tower ini tidak ada ya teman-teman. Jadi kita diminta untuk tetap lurus dan akhirnya kita nanti akan menemukan sebuah gunung dan sinar matahari di sini ya. Sinar matahari fajar gitu ya. Jadi kita akan menemukan pencapaian kita dan kebahagiaan kita. Jadi intinya The Moon di sini adalah ya kita tidak diperbolehkan, bukan tidak diperbolehkan ya. Sebaiknya tidak takut, lalu kemudian yakinlah berjalan ke depan meskipun di depan itu kondisinya tidak tahu ya, tidak diketahui apa yang akan terjadi di depan, masih gelap gitu ya, karena The Moon di sini adalah malam hari ya. Ini ya bisa jadi juga ini kaitannya dengan new moon di 24 derajat Gemini ya, dimana di sini akan perlahan-lahan itu akan diiluminasi ya, akan semakin jelas di situ ya. The Moon di sini diminta kita itu untuk tidak takut gitu ya. Ada sebuah ketakutan, ada sebuah ilusi gitu ya, untuk memasuki dunia yang baru yang notabene di sini kita tidak ketahui gitu ya. Itu dengan adanya energi The Moon gitu ya. Lalu kemudian energi yang ketiga di masa yang akan datang ada Leo energi ya, The Sun di sini ya, ada sebuah kebahagiaan dan memang selaras ya dengan kondisi saat ini. Jadi intinya dengan The Moon di sini kita diminta untuk keep going teman-teman, jangan menyerah ya, jangan mundur, tetap maju ke depan secara perlahan-lahan, fokus pada apa yang kalian lihat di perjalanan, semacam perjalanan di depan ya. Jangan sampai terantuk batu, jangan sampai tersandung gitu ya. Berjalan pelan-pelan tetap ke depan dengan konstan, maka kita akan menemukan mataharinya gitu ya. Di sini ada fajarnya ya. Ada mulai sinar fajar di sini dan kita akan menemukan matahari, dan memang benar di energi ketiga di sini ada The Sun ya, matahari itu sendiri, yaitu joyful energi ya. Dengan adanya ini, lalu kemudian bisa juga ini Venus di Leo ya, The Sun di sini ya, karena ini adalah Leo energi, dan Jupiter juga dalam waktu dekat juga akan bergerak ke Leo ya teman-teman ya. Jadi intinya di sini Leo di sini adalah in the spotlight ya. Ada sebuah kejelasan, jadi diiluminasi semuanya. Di masa depan kalian akan jelas semuanya ya, yang semula kalian masih ditutupi oleh kabut ilusi dan kabut banyak pertanyaan di pikiran kalian gitu ya, banyak ketakutan dalam hati kalian gitu ya. Di masa yang akan datang semesta akan menerangi itu semua ya dengan adanya energi The Sun. Ya, bisa jadi juga dengan energi passions dan love di sini ya. Dalam percintaan kalian mungkin berpindah hubungan ya.
kalian menyelesaikan hubungan yang lama yang mungkin sudah toksik, yang mungkin sudah tidak bisa dipertahankan, lalu kalian bergerak ke hubungan yang baru ya, dengan adanya energi Six of Swords di sini, tapi kalian di sini masih takut untuk berkomitmen secara penuh, gitu ya, dengan adanya energi The Moon, gitu ya. Lalu kemudian di masa yang akan datang, kalian akan mendapatkan sebuah kejelasan dan kebahagiaan yang kalian harap-harapkan, gitu ya, dengan adanya hubungan yang baru di sini ya. Itu. Jadi kalian di sini diminta untuk bersabar ya, perlahan-lahan jalannya ya. It takes time, divine timings ya teman-teman ya, kembali lagi, patience. Oke, mari kita lihat untuk klarifikasinya ya. Mohon bantuan semesta. Klarifikasi untuk kartu Six of Swords di sini. Bagi teman-teman Gemini di masa yang lalu, Six of Swords, pelajaran apa yang dapat kita ambil dengan adanya Six of Swords? Kita akan bergerak kemana? Oke, Six of Swords diklarifikasi dengan The Empress. Ya, ini Venus energi ya, di sini Virgo energi. Dengan adanya The Empress di sini ya. Virgo Taurus energi ya. Lalu kemudian ada Seven of Swords ya, Seven of Swords. Lalu kemudian ada The Strength. Ya, ini Leo energi lagi ya. Ya, bottom of the deck Ace of Wands. Oke, dengan adanya Ace of Wands ini new beginnings ya teman-teman ya. Kalian bergerak dari kehidupan yang lama di masa lalu dan bergerak ke arah hidup yang baru dengan adanya Ace of Wands di sini ya. Kalian seperti dianugerahi oleh semesta sebuah passion yang baru, kehidupan yang baru dengan adanya Ace of Wands di sini. Dan kalian bergerak itu dengan cara kalian berfokus pada diri sendiri ya, dengan adanya energi The Empress ya. The Empress di sini adalah self love energy, dia memenuhi, jadi kalian di sini memenuhi hidup kalian dengan luxury things ya, dengan kenyamanan, keamanan gitu ya, dan kalian di sini menyayangi diri kalian sendiri sepenuhnya gitu ya, sampai akhirnya rasa cinta itu meluap dari luar hati kalian gitu, dan kalian bisa sembuh gitu ya. Lalu kemudian dengan adanya Seven of Swords di sini, lalu kemudian dengan kartu Strength di sini ya. Jadi intinya kalian di sini bergerak ya, bergerak dari sesuatu yang intinya sudah menyakiti kalian ya. Kembali lagi Seven of Swords di sini adalah kebohongan, kecurangan ya, perselingkuhan gitu ya. Dengan adanya energi Seven of Swords di sini, dan The Strength di sini adalah energi inner fortitude ya. Jadi intinya rasa sakit hati di masa lalu itu kalian pergunakan untuk sebagai bahan bakar ya, intinya untuk memperkuat diri kalian gitu ya. Itu dengan adanya energi The Strength di sini ya. Itu inner fortitude, dan kalian juga bisa juga kalian bergerak ya dari dunia yang lama ke dunia yang baru itu dengan menggunakan mental baja gitu ya. Kalian menggunakan dengan segala macam taktiknya gitu ya, ide-ide kalian untuk menutup lembaran lama dan membuka lembaran yang baru gitu ya. Dan itu merupakan ya kekuatan yang patut diacungi jempol ya, kekuatan hati yang patut diacungi jempol, dimana itu tidak mudah ya. Itulah kenapa ada The Empress energi di sini juga ya. Jadi kalian menyembuhkan diri itu dengan self love ya, mencintai diri kalian sendiri ya. Lalu kemudian The Moon. Mari kita klarifikasikan The Moon. Mohon bantuan semesta klarifikasi The Moon di sini untuk teman-teman Gemini di energi masa kini. Ketakutan apa, ilusi apa, dan apa yang mesti kita pelajari dari The Moon di sini ya. Oke, The Moon di sini diklarifikasi dengan Knight of Cups. Oke.
Cancer energi. Lalu kemudian The Lovers, ya ini power card kita ya, power card Gemini di sini ya, The Lovers, nice. Oke, lalu kemudian Knight of Swords, King of Swords ya, ini juga Gemini energi gitu ya. Bagus sekali ya teman-teman ya. Oke, bottom of the deck, Nine of Pentacles. Ya, tadi ya dengan adanya kartu love di situ ya. Itu jadi the moon di sini adalah sebuah ilusi ya, dimana kalian itu, saya merasakan kalian di sini memang sengaja dihambat oleh semesta dengan adanya the moon di sini karena memang belum waktunya teman-teman ya kalian untuk menyatakan cinta. Bisa jadi kalian di sini berusaha untuk ya itu ya berpindah dari satu relasi ke relasi yang lain gitu ya, dan saat ini kalian ingin menyatakan cinta kalian gitu, dan kalian sudah pas gitu ya, kalian sudah take decision gitu ya, dan dengan adanya King of Swords itu kalian ada kejelasan ke depan gitu ya. Jadi intinya di sini tunggu sampai adanya kalian bisa memantapkan diri ya dengan adanya The Lovers di sini untuk bergerak maju ke depan. Kembali lagi divine timing sih ya teman-teman ya, patience, sabar gitu ya. Itu bisa jadi juga ya ini seseorang yang hadir di kehidupan kalian ya dengan adanya energi Knight of Cups dan The Lovers di sini ya, dan itu membuat kalian clearly maju ke depan. Kalian tahu harus bersama siapa gitu ya, kalian harus mencintai siapa gitu ya dengan adanya King of Swords di sini ya. King of Swords di sini adalah orang yang sangat wise sekali ya, sangat bijaksana, dia sangat intelektual gitu ya, pengetahuannya banyak, dan dia di sini tidak segan-segan untuk menggunakan pengetahuannya itu untuk beraksi ke depan gitu ya. Jadi di sini kita diminta untuk ya memantapkan hati ya. Kita diminta untuk berhati-hati, berjalan ke depan ya, berfokus pada inner feminin dan maskulin kita, lalu kemudian ya gunakan kebijaksanaan kita ya dengan adanya King of Swords di sini yang mengklarifikasi energi the moon gitu ya. Bisa jadi juga kejelasan terkait hubungan kalian nanti ke depan itu mungkin setelah new moon ya, new moon energi di sini, dan akan semakin jelas semakin ke arah ke full moon di Capricorn gitu ya, hubungan percintaan kalian. Oke. Lalu kemudian mari kita klarifikasi dengan The Sun ya, mohon bantuan semesta klarifikasi untuk kartu ketiga di sini, The Sun, Leo energi di masa yang akan datang bagi teman-teman Gemini di sini. Ya, ada seseorang yang intinya mengagumi kalian ya, secret admirer di sini, sangat mengagumi kalian dan sangat tertarik pada kalian ya dengan adanya tadi energi Knight of Cups di sini dan The Lovers. Dan ini divine guidance ya teman-teman, The Lovers di sini ya, kembali lagi The Lovers di sini dinaungi Archangel Michael ya di sini ya. Nah, itu ya, kelihatan malaikatnya ya di sini ya, berarti in union ya, bersatunya energi feminin dan maskulin kalau misalnya kalian tidak berhubungan dengan seseorang gitu ya. Dan ini bisa jadi juga kalau kalian berhubungan dengan seseorang berarti orang ini memang divine union ya untuk kalian gitu ya. Oke, The Sun di sini diklarifikasi dengan Ace of Pentacles, nice. Lalu kemudian Three of Swords. Lalu kemudian Six of Swords lagi teman-teman. Oke, bottom of the deck, the stars, ya, hopes and healings. Jadi ke depan teman-teman, hubungan ini itu akan membawa kalian kepada sebuah rezeki ya, dengan adanya Ace of Pentacles di sini ya. Ada rezeki yang datang kepada kalian dan itu membuat kalian bahagia sekali ya dengan adanya energi The Sun di situ ya. Dan ini menyembuhkan rasa sakit hati kalian di masa lalu gitu ya dengan adanya energi Three of Swords di sini, dan akhirnya kalian bisa bergerak ya,
bergerak ke arah perairan yang lebih tenang gitu ya, bergerak ke arah kedamaian gitu ya. Itu ya. Dengan adanya energi Six of Swords di sini muncul 2 kali teman-teman. Jadi intinya kalian di sini akhirnya pun bisa bergerak. Gitu, dan dengan adanya energi The Stars di sini kalian bisa healing ya. Bisa healing, kalian memiliki harapan gitu ya untuk ke depan, untuk bisa mencintai lagi, untuk bisa membangun hubungan lagi ke depan ya, masa depan kalian kembali cerah gitu ya dengan adanya kehadiran seseorang di sini ya. Itu. Dan kemudian di sini ya ada energi 666 ya teman-teman ya. Harmoni 666, silakan lihat di angel number ya di internet terkait energi 666, dan beberapa tarot reader ada yang berpendapat bahwa ketika kita menghadapi atau kita mendapatkan energi kartu 666 itu kita itu sudah di jalur yang benar gitu ya. Intinya kita hanya diminta untuk berusaha untuk menjalaninya saja, tetap lurus ke depan ya. Jangan oleh kanan kiri, jangan juga apalagi mundur gitu ya. Itu. Oke, mari kita dengarkan saran dari semesta ya. Mohon bantuan semesta, saran untuk teman-teman Gemini di sini yang ingin bergerak dari hubungan yang lama ke hubungan yang baru. Oke. Pelajaran apa yang masih harus dipelajari oleh Gemini di sini? Tunjukkan pada kami semesta. Terima kasih. Yang pertama, Six of Wands. Ya, nice. Energinya 6666 ya teman-teman ya. Six of Cups 66666. Nice. Lalu kemudian Two of Swords. Bottom of the deck, Page of Wands. Ya, dengan adanya bottom of the deck, Page of Wands di sini ya, itu semesta seperti berkata bahwa ya, be a child ya. Jadi intinya di sini kalian diminta untuk bukan diminta ya, tapi seperti mengadopsi energi Page of Wands itu seperti anak-anak ya. Page itu energi anak-anak, di mana antusiasme anak-anak di sini itu sangat terasa ya. Di sini ya, dan itu jelas sekali teman-teman ya, ini Aries, Leo, Sagittarius energi ya, fire sign gitu ya. Nah, ini ada sebuah iya, saya merasakan di sini energi anak-anak gitu ya. Kalian di sini jangan terlalu bersedih ya dengan adanya bottom of the deck, Five of Cups tadi ya, tinggalkan masa lalu. Jangan terlalu bersedih. Jadi ya kalian di sini adalah zodiak yang disimbolkan dengan anak-anak kembar ya, Castor and Pollux gitu ya. Satu-satunya zodiak yang disimbolkan dengan anak-anak di sini. Jadi intinya di sini Gemini juga adalah ya the son of the zodiac ya. Ini zodiaknya anak-anak gitu ya. Jadi kalian di sini diminta untuk mengadopsi energi anak-anak gitu ya. Be happy, playful gitu ya. Childlike energi gitu ya dengan adanya Page of Wands di sini ya. Lalu kemudian semesta juga berkata bahwa ya intinya fokus pada diri sendiri ya, ada sebuah kemenangan di sini ya. Kalian memenangkan sesuatu, kalian berfokus pada diri sendiri ya dengan adanya energi Six of Wands di sini, victory energi ya. Ada sebuah kemenangan kalau misalnya kalian mengikuti inner child kalian. Six of Cups ya. Six of Cups ini adalah kinder spirit energi ya. Dimana uniknya di deck ini itu ini adalah anjing kecil, ini adalah anjing yang sama teman-teman ya, dan ini juga adalah pemiliknya yang sama ketika pemiliknya kecil dan sekarang sudah besar, anjingnya pun juga sudah besar. Jadi intinya di sini ya ada sebuah step ya, step-step 6 cup di sini ya, dari mulai kecil menjadi besar. Jadi intinya Six of Cups di sini ya kalian seperti diminta untuk membangkitkan kembali inner child kalian ya. Jadi apa yang membuat
kalian merasa seperti anak-anak dahulu ya, itu bangkitkan kembali kesenangan kalian, hobi kalian. Lalu kemudian two of swords di sini intinya kalian diminta untuk menyeimbangkan pikiran kalian ya dengan adanya energi two of swords di sini ya. Jadi kembali lagi dia diselimuti atau intinya diserang oleh dua burung di sini ya, dan dia matanya tertutup, dia tidak tahu harus memilih yang mana gitu ya. Intinya dengan two of swords di sini adalah ya kalian hanya perlu membuka mata ya, melihat realita, lalu kemudian sadarilah bahwa intinya kalian bisa melepaskan diri dari ikatan pikiran itu ya, pilihan itu gitu ya. Jadi intinya di sini semesta seperti berkata ya, ketika kalian dihadapkan pada pilihan A atau B gitu ya, dihadapkan pada dua cinta mungkin ya, masa lalu atau apa, cinta di masa lalu atau cinta di masa depan, di sini dengan adanya energi two of swords di sini ya selalu ada pilihan ketiga ya, yaitu fokus pada diri kalian sendiri. Kalian diminta untuk mencintai diri kalian sendiri. Dan kalau memang misal dari dua pilihan itu ternyata ada salah satu yang menjauh, berarti itu yang bukan untuk kalian ya. Itu clue-nya di situ ya teman-teman ya. Kalau memang orang ini memang dihadirkan oleh semesta untuk kalian, tentunya ya dia akan mencintai kalian seperti layaknya apa adanya kalian ya. Sehingga kalian tidak perlu menutup-nutupi inner child kalian di hadapan orang ini gitu ya. Kalian tidak perlu takut untuk menunjukkan hobi kalian, kesenangan kalian, kejelekan dan keburukan kalian di depan orang ini gitu ya. Itu. Dan semesta di sini juga berkata ya tadi ya, patience energi ya. Patience energi, Six of Cups di sini juga disimbolkan dengan kondisi dari anak-anak ke orang dewasa ya, dimana kita diminta untuk ya dalam menjalani hubungan percintaan itu tidak bisa kita dalam waktu satu hari lalu kemudian kita langsung lengket gitu ya, langsung cocok satu sama lain. No, it takes time teman-teman ya. Itu butuh banyak tempaan, butuh banyak kebahagiaan, kesedihan gitu ya yang harus dilalui supaya kita itu menjadi lebih kuat dalam urusan percintaan kita gitu ya. Itu it takes time. Oke, mari kita lihat dengan monologi oracle ya. Ya energinya sangat jelas sekali ya bagi teman-teman Gemini di sini ya. Bagus sekali energinya. Energi 6666. Ya, bagus sekali teman-teman ya. 6-nya 4 kali, ketika ditambahkan menjadi 6 kali 4 ya, 24, 24, 2 ditambah 4, direduksi lagi menjadi 6, the lovers ya, ini energi kalian ya, kembali lagi ya. Wow, saya belum pernah merasakan energi seperti ini, luar biasa sekali. Oke, monologi oracle untuk teman-teman Gemini di sini, kalian mendapatkan fixed moon, hold your vision. Jadi kalian diminta untuk bertahan gitu ya, untuk bersabar gitu ya, tetap apapun yang kalian manifestasikan di sini tetap tahan dalam hati ya, gitu ya. Jadi tetap berfokus pada apa yang ada di depan ya, teman-teman ya. Jangan menoleh-noleh ke belakang, jangan menoleh-noleh ke kanan kiri. Di depan kalian ada orang yang benar-benar menyayangi kalian ya, yang bisa menerima kalian apa adanya, baik sisi kalian yang ketika kalian dewasa maupun inner child kalian gitu ya. Jadi berfokus pada orang itu dan masa depan kalian dan diri kalian sendiri saja ya. Itu dengan adanya hold your vision di sini ya. Kalian diminta untuk tidak menyerah, tetap bersabar, maju ke depan. Oke, mari kita lihat Animal Spirit Oracle ya. Mohon bantuan semesta Animal Spirit Oracle untuk teman-teman Gemini di sini, untuk kami di sini ya. Saya juga Gemini ya teman-teman ya. Oke. Let's split the deck. Gemini kalian mendapatkan Squirrel Spirit, always prepare. Gitu ya. Squirrel Spirit, roh tupai.
selalu bersiap gitu ya, selalu siap-siap gitu ya. You are the expert of hard work and hard play. Nah, itu ya inner child, hard work and hard play. Kalian diminta untuk menyeimbangkan pikiran kalian ya. Kadang kalian bisa ya, yaitu salah satu kelebihan kita juga ya Gemini ya. Kita diminta untuk ya bisa menghadapi kapan kita harus serius, kapan kita harus intinya memuaskan inner child kita ya, dengan adanya energi of Swords di sini ya. Your cheerful and fun disposition is a blessing to everyone ya. Tadi ya, Page of Wands ya. Kita diminta untuk playful ya, seperti energi anak-anak, dan Gemini di sini satu-satunya zodiak yang disimbolkan sebagai anak-anak kembar pula ya, Castor and Pollux. Gitu ya, don't let life's distraction take you off course. Nah, itu ya. Jangan biarkan distraksi kehidupan itu mendorongmu kanan kiri ya, menjatuhkanmu intinya ya. The Moon di sini adalah fokus ke depan, tetap berjalan ke depan, jangan pedulikan gangguan-gangguan yang ada di kegelapan malam ya. Itu hanya ilusi, itu hanya ketakutan yang tidak nyata. Keep going teman-teman ya. Make a plan for the future and life will give you all you need. Jadi buat rencana untuk masa depan, maka hidup akan memberimu semua yang kamu inginkan. Gitu ya. Itu Seven of Swords di sini ya, strategi juga ya. Selain ini adalah lies and deception di masa lalu, bisa jadi juga ini adalah strategi untuk menyusun masa depan untuk kalian move on ke depan ya. Tuh. Oke, teman-teman Gemini ya, energi yang bagus sekali, bacaan yang bagus sekali. Terima kasih bagi teman-teman Gemini yang sudah berkunjung ya. Terima kasih atas komen, like, subscribe, and hype-nya. Sampai jumpa di bacaan Gemini yang berikutnya. Jaga hati, jaga diri, jaga pikiran ya teman-teman Gemini ya. Selamat bagi teman-teman Gemini di sini yang mungkin mendapatkan pasangan baru ya, yang sudah mulai bergerak ke kehidupan yang baru juga gitu ya. Sampai jumpa ya teman-teman ya. Terima kasih. Salam satu semesta.